Kita lanjut ke menu animasi. Ya, menu animasi. Transisi dan animasi itu sama-sama digunakan untuk menggerakkan objek. Bedanya transisi itu yang digerakkan satu slide. Sedangkan animasi nanti per objek. Jadi kalau saya punya sebuah objek di sini, ya saya masuk ke slide 2 saja misalkan ya. Di slide 2 ini saya punya objek apa? Tulisan. Apa? Nih. Gambar. Ya, ini objek. Kalau transisi itu menggerakkan rumahnya, yaitu slide-nya. Sedangkan animasi nanti menggerakkan objek-objek ini. Maksudnya gimana Pak? Saya masih belum paham. Coba perhatikan. Kalau saya setting transisinya ini adalah wipe untuk slide 2, ya, wipe di sini. Saya jalankan maka akan muncul wipe. Ya, akan muncul wipe. Mungkin cepat sekali ya, slide gitu nggak kelihatan. Oke. Sekarang saya maunya saat muncul tulisannya ini tidak muncul dulu, Pak. Ya, gambarnya orang ini juga tidak muncul dulu, Pak. Jadi munculnya adalah bendera sebagai background. Setelah saya mengklik layarnya sini, baru nanti tulisannya muncul, orangnya muncul. Bisa bersamaan, bisa beda waktu. Tulisannya dulu muncul atau orangnya dulu muncul gitu kan. Nah, itu kita men-setting namanya animasi. Contoh, masuk ke menu animasi, saya sorot objek tulisan. Maka saya bisa pilih di sini. Ada banyak animasi. Animasi yang mau dipakai seperti apa? Oh, fade in. Berarti tulisannya akan bergerak. Ya, seperti gambarnya di sini ada option juga. Anda mau tulisan itu bergerak seperti apa? Dari bawah ke atas, dari kiri ke kanan. Ya, atau dari posisi mana? Itu miliknya fade in. Ya, ada lagi animasi-animasi yang emphasis. Ini namanya entrance, animasi yang sifatnya masuk ya, memasuki area. Ada lagi yang emphasis. Ya, emphasis contohnya misalkan spin. Ya, Anda bisa pilih. Jadi tulisannya bisa bergerak nanti, muter. Tapi tetap berada di lokasi itu. Jadi pergerakan tulisannya itu dengan alur tertentu. Ya. Kemudian ada juga kebalikannya entrance, yaitu exit. Ini berarti kalau tadi ada fly in, di sini ada fly out. Contohnya malah tulisannya hilang. Nah, ini sesuai kebutuhan loh ya. Kalau kalian memulai presentasi itu berarti cocoknya adalah fly in. Tapi nanti kalau Anda mengakhiri presentasi ada tulisan yang hilang satu-satu gitu kan. Saya hilang satu-satu, kemudian presentasinya selesai nutup, itu berarti cocoknya pakai fade out. Emphasis itu lebih cocok nanti untuk menegaskan sesuatu. Misalkan dalam sebuah layar presentasi kalian punya tulisan yang harus seperti apa, misalkan muter-muter biar orang itu memperhatikan tulisan tersebut. Nah, berarti kan dia pengen ditegaskan, tulisan tersebut pengen kalian tegaskan. Itu cocok untuk ini. Nanti ada juga pakai pad. Pad itu berarti objek itu bergerak sesuai dengan alur tertentu. Misalkan alur lingkaran, alur segitiga, atau alur yang bounce. Bounce itu seperti apa? Seperti lompatan-lompatan ya, pantulan-pantulan. Seperti ini misalkan. Nah, tulisannya seperti itu. Nah, ini bisa Anda pilih spiral ya dan macam-macam. Nah, ini model-model yang namanya pad ya. Jadi animasi namanya pad. Kalau Anda pilih, misalkan saya pilih yang ini spiral. Oke. Nah, Anda perhatikan di sini. Dia akan dimunculkan semacam alur spiralnya. Dan ini bisa kalian atur sebenarnya ya, nantinya. Ya, bisa kalian besarkan, kecilkan gitu kan. Perputarannya itu sampai
seberapa lebar gitu. Ya, nanti kalau kalian jalankan ini, pakai ini ya, animation, kalian bisa jalankan lewat animation paint ini bisa. Ya, ini bisa di play. Jadi kalian akan punya spiral yang aslinya itu tidak besar, kalian bisa besarkan. Atau model-model yang lain itu bisa Anda edit lagi, ya pergerakannya seperti itu. Kemudian catatannya pada saat Anda menggunakan animasi, ini kan sudah menggunakan spiral nih. Ternyata kalian ganti ke float in atau fly in, maka animasi yang spiral tadi itu hilang, menimpa ya, menimpa animasi yang spiral. Kenapa? Karena yang disasar atau sasarannya itu objek yang sama, ya, objek yang sama. Nah, terus kalau misalkan satu objek pengen beberapa animasi yang berbeda, fly in, apa-apa, itu bagaimana? Anda bisa tambahkan namanya add animation. Jangan milih dari sini. Kenapa? Kalau milih dari area sini, itu berarti numpuki sifatnya. Sudah ada fly in, Anda ganti grow, yang fly in-nya hilang. Sudah ada grow, Anda ganti misalkan split, ya grow-nya hilang. Dan seterusnya kalau milih dari sini. Tapi kalau awalnya milih dari sini, setelah itu Anda pengen tambahi lagi animasi yang berbeda, Anda gunakan add animation. Ya, apa yang pertama? Oh, yang pertama animasinya adalah fly in. Saya tambahi setelah fly in apa? Setelah fly in misalkan semacam color pulse atau apa, lighting dan seterusnya di posisi ini, ya. Atau masih di entrance posisi yang lain, pilihan yang lain, ya. Misalkan wipe setelah fly in, Anda wipe misalkan. Ini. Nah, di sini Anda lihat ada dua animasi. Ya, yang pertama, yang atas ini nomor 1. Perhatikan ya, ini nomor 1. Kalau Anda jalankan, maka yang nomor 1 ini jalan. Baru yang nomor 2. Nah, atau tambahi lagi misalkan apa? Putar-muter. Ya, ini misalkan. Nah, berarti ketambahan jadi 3. Ya, dan ini urutannya bisa Anda tuker-tuker. Setelah Anda tambahkan, itu kan yang pertama fly in, kemudian wipe ya, yang ketiga muter-muter ini tadi ya. Ini bisa Anda tukar posisinya. Geser seperti ini pakai mouse atau Anda gunakan tombol yang di sini. Ini untuk turun. Ini untuk naik. Ya, jadi mana yang mau dijalankan dulu? Misalkan kalau nanti muncul, mana yang jalan dulu? Nah, seperti itu. Jadi pergerakannya bisa Anda tuker. Kemudian untuk objek kedua bagaimana? Ya Anda harus sorot sendiri. Setelah Anda sorot, Anda berikan animasi sendiri. Pak, saya mau samakan animasi objek 1 dengan objek 2. Bagaimana? Anda bisa manfaatkan animation painter namanya. Animation painter itu adalah menu untuk menduplikat animasi. Objek 1 animasinya ini ada 3. Objek 2 belum punya animasi. Ya, belum punya animasi di sini. Kalian pengen berikan animasi yang sama dengan ini, maka bisa di painter. Ya, di painter, kemudian klikkan di objek kedua. Seperti itu. Nah, Anda perhatikan otomatis akan ada animasinya. Jadi kalau nanti dijalankan dari yang paling atas seperti ini, objek yang kedua juga akan punya aturan animasi yang sama. Nah, kalau tidak setuju bagaimana? Animasi yang sudah jadi tidak setuju bagaimana? Bisa dihapus. Anda bisa hapus ya. Jadi sorot lewat animation paint, pilih. Ini kalau diklik kan hilang, dipilih. Sorot animasi mana? Anda bisa remove. Di remove.
di remove misalkan. Maka lokasi objek yang animasinya di remove, otomatis dia tidak punya animasi. Terus apalagi yang bisa kita lakukan dengan animasi? Misalkan kita ngomong objek satu saja ya. Di objek satu ada animasi warnanya adalah merah atau orange, namanya swivel. Ini ya, swivel. Lah, swivel ini jalannya kapan? Dia akan jalan kapan? Contoh ya, misalkan saya jalankan gini. Kok nggak jalan? Kalau diklik, ya kelihatan atau tidak jendelanya? Ya, intinya gini. Pada saat saya jalankan, itu harus melewati klik dulu agar si animasi itu muncul atau berjalan. Pak, bagaimana? Saya pengen animasinya itu langsung gitu. Tidak usah diklik dulu baru jalan. Itu harus diatur. Ya, animasi yang Anda tambahkan itu biasanya dikendalikan oleh tombol klik. Ya, tombol klik. Ingat-ingat, kalau tombol klikmu itu sudah dimatikan lewat transisi, ini kamu matikan, berarti tombol klik gak berfungsi loh ya. Nantinya kalau ini jalan kamu klik nggak jalan malahan. Ya slide 2 kamu run, kamu jalankan, kliknya kamu matikan, animasi ini tidak bisa muncul kadang-kadang. Kenapa? Karena dia muncul lewat klik. Kliknya mati, kan enggak iso ya. Nah, ada pilihan ternyata selain klik. Anda pilih di sini. Animasi itu jalan seperti apa? Ya. Ada pilihan yang kedua namanya with previous. With previous itu berarti animasi, ya, animasi. Ini perhatikan, Anda menyorot objek, berarti tersorot 3 animasi di sini with previous. Kalau saya klik yang pertama ini with previous, klik yang kedua with previous, klik yang ketiga with previous. Hati-hati loh ya. Kenapa? With previous itu berarti animasinya jalan bareng slide muncul. Berarti tiga-tiganya jalan? Tidak mungkin, malah bingung. Kan ada 3 animasinya. Tadi kan saya caranya ngeklik di sini, ya ngeklik di objek, semua animasi tersorot. Tiba-tiba saya ganti with previous. With previous berarti semuanya tersetting with previous. Jalan bareng kan nggak mungkin. Ya kan nggak mungkin. Kalau on klik berarti animasi saat klik animasi 1 jalan, klik animasi 2 jalan, klik animasi 3 jalan, itu masuk akal. Sedangkan kalau Anda semuanya setting menjadi with previous, nggak masuk akal. Kenapa nggak masuk akal? Karena menimpa objek yang sama. Ya. Terus bagaimana? Kalau Anda pengen menggunakan with previous, Anda harus tentukan mana animasi yang jalan pertama kali bareng dengan slide. Misalkan yang nomor 1 with previous, berarti tidak perlu diklik, slide-nya muncul, animasinya jalan. Kan gitu ya. Yang kedua, animasi kedua gimana? After previous namanya. Nah, perhatikan ya. Lihat ya ini ya. Ini sejajar di sini. Ini time-nya si animasi. Pojok kirinya itu sejajar. Itu berarti dia jalannya itu bareng. Entah lewat klik atau tidak, itu berarti bareng. Beda kalau yang nomor 2, Anda setting menjadi after previous. Anda lihat nomor 2 itu jalan setelah nomor 1. Ini jalan selesai, baru yang kedua jalan. Nomor 3 berarti juga harus Anda setting after previous. Jadi nanti animasi itu jalan urut, tapi secara otomatis, tidak harus ngeklik lagi, maksudnya gitu ya. Jadi saat slide-nya tek kamu jalankan, animasi 1 jalan, lanjut animasi 2, lanjut animasi 3. Konsep ini bermanfaat kalau transisinya Anda matikan on mouse click. Ini Anda matikan. Animasi itu harus Anda setting
with previous, after previous, dan maaf, jangan menggunakan on click lagi maksudnya gitu. With previous atau after previous. Ya. Tapi kalau ini masih nyala, animasinya boleh Anda setting ke on click. Ini boleh Anda setting on click. Yang ketiga boleh Anda setting on click. Dengan catatan jalannya animasi harus ngeklik dulu. Klik jalan, klik jalan, klik jalan. Ya, seperti itu. Kemudian durasi itu sama dengan transisi tadi. Pada saat sebuah animasi ini saya setting with previous, ya contohnya, di sini kan ada waktu ya. Bagaimana kalau ini saya panjangkan menjadi 10 gitu. Nah, sorry. Ini saya gunakan, ini bisa, saya ketik langsung juga bisa gitu kan. Kan koma gitu kan. 5. Lihat ya, ini jadi panjang. Apa artinya panjang? Artinya dia akan berjalan lebih lama sampai durasi waktunya terpenuhi. Kalau saya turunkan, misalkan tidak 10 jadi 1, enter, maka ini jadi pendek. Pendek itu artinya cepat selesai. Ya, berarti animasi yang pertama durasinya 1,5 detik katakan, atau 1,5 detik itu waktunya ya. With previous berarti slide-nya muncul, animasi itu jalan paling lama 1,5 detik. Seret, cek, selesai. Tapi kalau saya naikkan menjadi 10, ya kan, atau 10.00 gitu, ya berarti 10 detik. Baru nanti animasi yang kedua. Animasi yang kedua setting after previous. Oh berarti jalan setelah animasi yang pertama. Ada waktu tunggunya enggak? Durasinya enggak? Ini setelah 0,5 detik, cepat sekali, shred. Oh agak panjang. 1 misalkan di sini. Ya, 1,00, enter. Nah, di sini juga memanjang. Ya, tidak 1, misalkan kalian naikkan ya berapa? Bisa seperti ini cara naikannya. Berarti nanti yang ini jalan ya, durasinya 10 detik, kemudian selesai itu yang kedua jalan, lambat juga. Suatu saat kalian butuh membuat presentasi yang ada animasinya. Saya pernah membuat presentasi itu tentang lampu merah hijau itu, tahu ah? Bang Jo. Nah itu saya punya perempatan, itu saya buatkan objek mobil warna merah, mobil warna kuning, mobil warna hijau gitu. Nanti kalau merah berarti mobil mana yang berhenti. Kalau nanti warna hijau, mobil mana yang bergerak. Terus bergeraknya itu berapa lama sampai menuju warna merah gitu. Jadi simulasi namanya, presentasi simulasi lampu lalu lintas. Nah itu berarti kita harus main-main apa? Main-main animasi ini. Dia punya jeda waktu. Setelah sekian animasi yang kedua jalan. Setelah sekian animasi yang ketiga jalan gitu. Jadi seolah-olah lampu merah tek nyala, yang ini berhenti, yang ini jalan. Lampu hijau nyala, yang ini berhenti, ini jalan gitu. Jadi bergeraknya secara kontinu. Saya cukup nyalakan slide, otomatis semua yang ada di slide itu komponen-komponennya akan bergerak sendiri, seolah-olah seperti itu ya. Tapi sebenarnya itu main animasi, kemudian nyetingnya di sini with previous, after previous, with previous, after previous, kemudian durasinya ini juga dimainkan. Ya seperti itu konsepnya. Kemudian di bawahnya ada durasi, di bawahnya durasi ada delay. Ya misalkan ini saya tidak setting 10, saya setting 1, pendek ya. Ini saya setting 1 juga. Ya, berarti pendek. Pendek. Berarti kalau saya jalankan cepat nantinya. Jalankan cepat.
Sekarang delay-nya saya mainkan. Delay-nya tidak 0 tapi 2. Ya 0,2 maksudnya. Apa yang terjadi? Misalkan ini saya, nah lihat ya, ini bergeser dari yang aslinya. Contoh ini saya nolkan lagi, 0. Lihat, ini kan mendekat ke tulisan. Seolah-olah seperti itu ya, kotak ini kan kotak waktu ya. Kotak waktu kapan animasi itu berjalan. Kalau delay-nya ini saya naikkan, nah dia seperti menjauh. Menjauh itu artinya gimana? Menjauh itu dari posisi dia harusnya jalan, itu seolah-olah nunggu dulu. Nunggu sekian detik, misalkan 2,25 detik, setelah waktu tunggunya itu terpenuhi baru animasinya jalan. Ya, jadi harusnya bareng dengan slide, tapi di sini slide-nya jalan, animasi baru nunggu dulu ya, nunggu. Setelah itu baru dia boleh jalan. Itu namanya delay. Nah, seperti ini. Ini kan nggak jalan-jalan. Nah, baru dia jalan. Beda dengan yang kalau ini dinolkan. Kalau saya klik langsung jalan kan animasinya. Ya, ingat ya, ini posisi saya tidak bisa menampilkan dalam full screen. Jadi tetap saya harus nekan play form ini. Nanti kalau kalian nyoba di komputer atau laptop kalian, langsung tekan F5 atau slide show. Ya, nanti muncul tampilan slide full. Hasilnya seperti apa. Oke ya, itu. Kemudian di sini kalau tadi sudah kita bahas menu-menunya, ada satu yang saya lewati yaitu trigger. Besok di pertemuan berikutnya ada tombol kecil. Kalau saya sorot animasi 1 atau animasi 2 atau animasi 3, itu di samping kanannya ada tombol kecil. Nah, ini mirip dengan settingan yang atas tadi. Start on click itu berarti sama seperti saya milih on click. Kalau saya pilih start with previous berarti sama dengan with previous. Start after previous, misalkan saya pilih nih. Nah, yang atas juga berubah. Berarti ini menu yang sama sebenarnya dengan yang atas tadi. Ya. Kemudian ada efek option. Efek option akan memunculkan jendela ya, jendela baru. Contohnya misalkan ada efek suara. Kalau tadi suara kan ada di slide, sekarang suara bisa kita tambahkan di animasi. Jadi sambil berputar-putarnya ini tulisannya itu sambil memunculkan suara. Anda bisa pilih suara. Ya, nantinya sambil muter-muter karena ini efeknya kan swivel. Swivel plus suara berarti nanti muter-muter plus ada suaranya. Kemudian tulisan itu akan di modelkan seperti apa? Animate text-nya by word atau by letter. Jadi maksudnya gini, animasi itu kan menimpa objek. Objek ada tulisannya. Apakah tulisan itu akan diputar bareng-bareng atau per kata? Maaf, per huruf. Mau dibuat per kata atau per huruf? Ya, ini bisa dipilih. Nah, contohnya misalkan per word. Ya, kemudian antar kata. Ini kan ada apa, kata itu, kata dasar, kata negara kan gitu ya. Itu waktu tunggunya berapa, delaynya berapa. Nah, ini bisa Anda atur juga. Seperti itu ya, itu namanya enhance. Kemudian timing sama saja dengan tadi, tapi di sini ada tambahan. Apa tambahannya? Repeat. Satu animasi itu ya berjalan sekali. Selesai, lanjut animasi kedua. Nah, itu mau Anda ulang enggak? Jadi satu animasi, misalkan swivel tadi, itu selesai, lanjut ke animasi kedua. Tapi kalau Anda rewind di sini, berarti animasi swivel itu jalan sekali, jalan lagi. Dua, seret, gitu. Nah, itu repeat berarti diulang. Ya, bisa 2, bisa 3, bisa 4, bisa 5, bisa 10. Atau ada pilihan until next click. Kalau Anda pilih ini berarti animasi ini hanya bisa berhenti, muter-muter berhenti. Itu kalau Anda nekan klik.
Kalau kliknya Anda matikan, tambah nggak bisa berhenti, muter-muter terus. Karena dia akan dihentikan, tulisannya kan gini, repeat until next click. Berarti dia hanya akan berhenti kalau sudah ada klik lagi. Ya, atau pilihan yang di sini until end slide. Lah ini tambahan. Jadi kalau Anda pindah slide baru animasinya berhenti. Until end of slide. Itu jadi muter-muter terus. Ya, Anda selesai di slide ini baru dia akan berhenti. Ya, nanti contoh penggunaannya misalkan di pertemuan berikutnya saja ya. Saya buatkan namanya menu loading. Jadi sebelum presentasi muncul ada loading, jalan itu. Jalan dari kiri ke kanan. Itu kan sesuatu yang bergerak-gerak terus ya. Nah, itu bisa namanya di repeat. Ya, mau satu kali atau tidak usah repeat ya, jalan sekali selesai misalkan gitu. Jalan sekali selesai. Ya. Yang nggak gini. Nah, ini sisanya ada trigger. Ya, trigger besok kita sampaikan. Kemudian text animation. Nah, ini juga sama yang depan tadi. Itu pengaturan tentang animasi tulisan. Ya. Nah, misalkan seperti ini, Anda lihat efeknya ya. Karena kita mengatur per kata ya, per kata animasinya. Nah, muter gini, per katanya akan ikut diputer. Jadi tidak hanya satu blok atau tidak hanya satu kalimat yang diputar, tapi per kata. Atau maunya per huruf, tidak per kata tapi per huruf. Ya, maka di sini Anda bisa ganti huruf. Nah, seperti ini. Ini nanti per huruf. Ya, diputar-putar. Nah, itu sesuai kebutuhan, diingat-ingat ya. Animasi itu fungsinya adalah untuk menegaskan sesuatu, itu yang utama. Saya punya tulisan yang orang itu nanti harus memperhatikan itu. Kenapa? Karena dia bergerak. Beda dengan tulisan itu diem. Yang kedua, untuk membuat urutan. Misalkan Anda pengen menyampaikan sesuatu yang harus muncul urut. 1, 2, 3, 4. Kalau Anda baru ngomong nomor 1, ya nomor 2 jangan terlihat. Nomor 2, nomor 3 jangan terlihat. Kan gitu. Nah, itu nanti Anda gunakan animasi. Ya, sisanya menu yang ada di sini ada timing, itu berarti menu yang ini sama saja. Ya. Itu ya. Nah, ini dua menu yang ada di PowerPoint yang bisa Anda pakai untuk membuat desain slide kalian lebih terlihat hidup. Ya, lebih manis, lebih hidup gitu. Dibandingkan kalau kalian buat slide yang diam saja, tapi itu tadi yang saya sampaikan, tidak semuanya harus ada transisi, tidak semuanya harus ada animasi.